Ada sebagaimana firman-Nya di Quran surah yang ke-98 Al-Baqarah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintahkan manusia kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka jangan sampai kita beribadah dalam hati kita karena terpaksa, juga karena ingin dipuji oleh orang lain. Karena kalau orang sholat karena terpaksa, maka itu masih dicekam celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi dia sholatnya karena malas, dia terpaksa. Maka kita selalu latih diri kita bahwasanya Allah tidak memerintahkan ibadah kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup untuk beribadah. Beribadah itu juga penting kita mengikuti bagaimana Rasulullah beribadah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat amalan yang baru dalam urusan agama, jadi sholatnya tidak sama dengan Rasulullah. Dulu ada sahabat yang sholat di sampingnya Rasulullah, ternyata Rasulullah masih menyuruhnya untuk sholat lagi. Irji' fa innaka lam tusalli. Sholat lagi. Kemudian selesai sholat, assalamualaikum, masih disuruh lagi sama Rasulullah. Irji' fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholat lagi, karena kamu tadi belum sholat. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan itu tidak sama dengan cara Rasulullah SAW sholat. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, ini saya ada hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini miris hadisnya ini. Bahkan kayaknya ini sudah terjadi di zaman sekarang. Mungkin bukan zaman sekarang, sudah dari kemarin-kemarinnya. Ini saya bacakan hadisnya. Inna Allaha la yuqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yuqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittaqada an-nasu ru'usan juhalan fas'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hambanya dengan sekali cabutan. Jadi Pak, Allah itu tidak akan pernah mencabut ilmu. Nah ini penting saya ceritakan masalah ilmu ini. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru tercipta Nabi Adam, itu masih dikomplain sama malaikat. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, ngapain engkau membuat makhluk baru yang nanti akan membuat kerusakan di bumi? Jadi Pak, kita dulu, bapak kita awal tercipta, itu malaikat masih komplain kepada Allah. Ternyata, kenapa malaikat sujud kepada Adam? Ternyata ini rahasianya. Kenapa kok malaikat sampai sujud kepada Adam? Ternyata karena ada kalimat surah Al-Baqarah ayat yang ke-31, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Aku ajarkan kepada Adam semua bahasa dan semua ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan itu, maka Adam lebih mulia daripada malaikat. Jadi Pak, kalau ada keturunan Adam yang bodoh, maka dia tidak lebih mulia daripada mereka. Kenapa? Karena ibadahnya salah-salah. Belum yang ibadah, apalagi yang tidak ibadah. Dulu ada seorang ulama berdebat. Yang kata ulama yang satu ini, lebih utama orang yang selalu beribadah kepada Allah meskipun tidak punya ilmu. Yang pertama. Yang kedua, katanya ulama yang kedua, yang tidak, lebih utama orang yang berilmu meskipun tidak begitu beribadah. Bukan tidak beribadah ya, meskipun tidak begitu beribadah.
Akhirnya selisih. Kenapa? Katanya yang satunya, karena Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang katanya yang satunya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu. Jadi perdebatan ini tidak selesai. Singkatnya, kedua ulama ini akhirnya survei ke lapangan. Yang ulama ini sama-sama survei ke lapangan untuk membuktikan lebih mulia mana orang yang jahil, yang bodoh tapi selalu beribadah, dengan orang yang alim, tahu ilmu agama tapi tidak begitu beribadah. Singkatnya Pak, ulama ini menemukan dua orang, yang dua orang ini punya ciri khas yang berbeda. Yang pertama, dia selalu beribadah kepada Allah, menjaga sholat lima waktunya, menjaga pemberian bagiannya, menjaga sholat mutlaknya, tahajudnya, duhanya, tahiyatan masjidnya, semuanya dijaga. Yang satunya ini, dia tahu hukum halal yang haram, dia tahu Allah itu satu, Nabinya Muhammad dan malaikat itu 10. Yang pertama Jibril membawa wahyu, yang ke-10 yang terakhir adalah mani menjaga neraka, semuanya tahu. Singkatnya, datanglah iblis, datanglah setan di waktu malam hari kepada orang yang beribadah, yang waktu itu lagi beribadah sholat tahajud. Datang dengan suara. Katanya setan dalam suara itu, wahai fulan, kamu selama ini sudah beribadah terus-terusan kepada Allah. Siangnya kamu puasa, malamnya kamu qiyamul lail, kamu senang berbakti pada orang tuamu, kamu taat kepada orang tuamu, kamu bersedekah, kamu berzakat. Maka saat ini akulah Jibril alaihissalam dan aku ingin menyampaikan wahyu kepadamu bahwasanya mulai saat ini kamu gratis, sudah tidak usah sholat lagi. Akhirnya yes, mau saja kalau boleh bodoh dia. Makanya kemarin saya ada tamu Pak dari, saya sebutkan, Kadur. Ini katanya banyak aliran kebatinan. Kiainya, salah satu tokoh di sana datang ke saya, Ustaz cerita, mohon Ustaz nasihatnya gimana caranya saya ini memberantas aliran kebatinan. Aliran kebatinan ini Pak adalah aliran yang sudah tidak berlaku lagi sholat, cukup pikir. Jadi yang penting ingat pada Allah, sudah tidak berlaku sholat lagi. Nah ini bahaya. Kenapa? Ternyata tidak cukup orang beribadah, tapi juga harus berilmu. Makanya kata Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat ritual beribadah tapi tidak sama dengan ritual yang saya lakukan, contoh, kata usaha bojong seperti ngadikir, nah ini tidak sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu berzikir plus sholat. Makanya kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, kembali kepada kisah yang tadi. Terus ulama yang kedua ini, ulama yang dua orang ini kemudian mendatangi salah satu orang yang alim. Dia paham ilmu fikih, dia paham tauhid, tapi dia fasik. Artinya fasik, dia tahu bahwasanya khamr haram, tapi dia tetap masuk di bar. Kalau sekarang diskotik, di tempat judi, di tempat minum, kemudian di tempat itu juga ada wanita malam. Jadi dia tidur dengan wanita tersebut. Kemudian sama-sama didatangi dengan suara itu, hai fulan, akulah Jibril alaihissalam. Mulai sekarang Allah memberikan wahyu kepada kamu. Kamu itu dari dulu nafsunya kamu membludak, padahal itu dilarang oleh agama. Sekarang karena Allah nisar kawan, bukan elarang takuna lakup, lasan bisa melakukan pelihara lain. Jadi elarang takuna lakup, pas katanya Jibril yang datang, lasan bisa mulai sekarang sama Allah kamu dibolehkan. Khusus kamu sekarang minuman haram boleh, berzina boleh, main perempuan boleh, berjudi boleh. Dia waktu mabuk Pak, dia waktu mabuk lantas berkata, hei iblis,
saya itu tahu bahwasanya Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Sedangkan Nabi terakhir adalah Muhammad SAW. Dan aku bukan Nabi, dan saya percaya bahwasanya kamu itu bukan Jibril, tapi setan. Jadi meskipun dia orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi dia punya ilmu, maka dia masih ada rednya. Maka nanti di akhir zaman yang paling bahaya Pak adalah ulama su. Ulama su bagaimana? Gelarnya, mohon maaf, gelarnya ustaz, gelarnya kiai, tapi tidak mengajarkan ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hambanya dengan sekali pencabutan, namun Dia mencabut ilmu dengan mencabut nyawa, mewafatkan para ulama. Sehingga jika tidak tersisa seorang ulama, manusia mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Tatkala mereka ditanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka tersesat dan menyesatkan. Jadi kata Rasulullah, nanti ketika para ulama, orang yang paham agama itu sudah meninggal dunia, sudah diambil oleh Allah, maka tidak ada lagi yang ingin meneruskan ilmu agama. Kemudian karena sudah tidak ada yang ingin meneruskan ilmu agama, maka nanti akan muncullah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kenapa? Karena diangkat, dipilih oleh orang-orang yang bodoh. Ini naudzubillah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, hadis ini itu pernah ditanya oleh Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Yang sahabat ini adalah orang Badui. Jadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, katanya orang Badui ini, wahai Nabi Allah, yurfa'ul ilmu minna wa baina adhar wa baina adhurina al-masahif wa qad ta'allamna ma fiha wa 'allamna nisa'ana wa darariyatina wa khadamana. Wahai Nabi Allah, bagaimana ilmu dilenyapkan dari kami, sementara di tengah-tengah kami ada mushaf, kami mempelajarinya dan mengajarkannya pada istri dan anak cucu kami dan pembantu kami. Jadi ada orang Badui berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ilmu bisa hilang, padahal kami ini mushaf itu ada di samping kami, dan kami akan mengajarkan kepada anak cucu kami dan kerabat kami dan anak keturunan kami dan pembantu kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, betapa naifnya dirimu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani masih ada lembaran-lembaran kitab suci di sisi mereka, namun mereka tidak mempelajari satupun dari mereka. Dan sesungguhnya di antara salah satu tanda hilangnya ilmu adalah meninggalnya orang-orang yang berilmu. Pak, mohon maaf, Bapak Ibu yang ada di belakang ini, mohon maaf sekarang. Ini mari kita berpikir pada diri kita sendiri. Soalnya sekarang ini sudah musimnya kayaknya, ketika seorang tua itu yang difikirkan bukan bagaimana anaknya tahu ilmu agama, tapi bagaimana anaknya mau makan apa. Makanya kata Rasulullah, nanti di akhir zaman itu ulama, ilmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang banyak orang-orang bodoh yang berfatwa. Makanya kata ulama, saat lau sakata jahil laqallal hilal. Seandainya orang bodoh tidak banyak berfatwa, maka hilaf tidak akan banyak. Karena sekarang semuanya punya dalil. Dia tidak tahu ilmu nahwu dan sorof, tidak tahu bahasa Arab, ngambil terjemahan langsung, semuanya salah. Kenapa? Karena dia tidak belajar ilmunya. Jadi dalam bahasa Arab, Pak, mohon maaf, ilmu agama kita itu diambil dari Quran semuanya, Pak. Nanti dari Quran ini kemudian ada bahasa Arab. Jadi cara kita memahami Quran, yang pertama, satu, harus tahu ilmu tajwid dulu.
karena ada panjang pendeknya bacaan. Yang kedua, ada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu balaghah, ada ma'ani, ada mantik. Nah, belum lagi nanti masuk ke hukum. Hukum ini ada fikih, ada usul fikih, nanti masuk kepada tauhid. Banyak sekali. Bahkan sekarang ini ada. Tadi ada yang makmum yang sholat di sini, yang mungkin karena tidak tahu. Ustadz Maman sudah ruku, dia datang dengan cepat, kemudian Ustadz Maman sudah Allah, sami Allahu liman hamidah, dia ruku. Kemudian dia salam ikut Ustadz Maman, padahal dia masih belum bisa. Rakaat yang bisa mengikuti imam, yang dihitung satu rakaat, apabila makmum itu jebok ke imam waktu imam ruku. Jadi kalau imam sudah berdiri sudah tidak dapat satu rakaat. Ya mungkin karena tidak tahu. Nah, jangan sampai di antara anak-anak kita, jangan sampai masalah sholat ini tidak tahu. Kemarin saya didatangi, beliau datang ke rumah. Ada seorang datang, anaknya ini katanya kerja di salah satu pabrik. Kemudian saya bilang, kalau kamu mau sembuh, jaga sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya ya. Ustaz, itu sholat apa ya Ustaz? Astagfirullah. Sholat qabliyah ba'diyah tak tahu. Belum masalah lagi sholat mayit. Bagaimana nanti anak kita mau menyolatkan kita? Mau sholat qabliyah ba'diyahnya belum tahu. Maka jangan sampai anak kita, keluarga kita tidak tahu sholat. Terutama pelajari semuanya. Ada sholat qiyamul lail, ada sholat tahajud, ada sholat witir, semuanya ajarkan kepada anak kita. Kemudian, kenapa kok sekarang Pak ini miris Pak sekarang? Karena sekarang kayaknya biasa, ada anak tidak tahu ngaji, ini biasa. Astagfirullah. Padahal kita semuanya mau mati Pak. Tidak usah jauh-jauh sekarang. Kita misalnya semuanya yang ada di sini, kira-kira kalau kita mati, keinginan kita, apakah anak kita ingin dijadikan ngurus dunia, ngurus hartanya? Apa ingin kita, anak kita selalu mendoakan kita? Semuanya sepakat ya, doakan kita Ustaz. Dan kita harus sadar sekarang Pak, begitulah harapan orang tua kita yang sedang meninggal itu. Harapan orang tua kita yang sudah meninggal, nenek kita, itu satu harapannya, biar anaknya mendoakan dia. Makanya saya sangat miris, ada orang yang tidak bisa baca Quran. Astagfirullah. Coba, Quran itu sulit apa tidak? Ini Bapak Ibu. Kadang kalau ada ngaji itu ternyata ada yang tidak bisa ngaji itu, saya nangis hati Pak. Ya Allah, orang Islam tak tahu ngaji. Allah berfirman dalam Quran itu, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir," kata Allah. Aku mudahkan Quran untuk kalian untuk diingat, bukan hanya dibaca, tapi untuk diingat. Fahal min mudzakir. Apakah kamu tidak mau mengingat? Ternyata di antara kita ada yang masih belum tahu baca Quran. Kalau nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mati kita ditanya oleh Allah, dicek. Ternyata hati kita dicek oleh Allah. Ternyata isi dunia semuanya. Bahkan anaknya, di hatinya kan, anak itu kan belahan hati kan? Bahkan di hatinya ketika dicek oleh Allah, oh ternyata ada anaknya dalam hatinya. Coba saya cek anaknya, barangkali dalam hati orang ini ingin mempersiapkan anaknya menjadi orang soleh. Ternyata dicek, mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung. Ternyata ketika dicek anaknya, oh ternyata dia punya rasa cinta pada anaknya. Oh ingin dijadikan apa anaknya? Ingin dijadikan orang kaya. Astagfirullah. Tidak, ternyata tidak ada Quran dalam hatinya. Ditanya oleh Allah, kemana saja kamu kok sibuk berdunia sampai tidak sempat firman-Mu untuk tertanam dalam hati? Coba sekarang, kalau ada di antara kita yang masih belum bisa baca Quran, belum lancar baca Quran, coba kalau misal dikatakan Quran itu sulit, sulitnya di mana?
Anak kecil sudah bisa hafal Quran. Orang buta hafal Quran. Kalau sulit berarti yang buta tidak hafal. Oh berarti mudah Ustaz. Kalau mudah kok bisa sampai saat ini belum ada yang hafal? Coba di antara kita ada enggak yang sudah saat ini umur sudah mungkin ada yang, kalau saya 25, mungkin ada yang lebih tua daripada saya, lebih muda daripada saya. Coba itu Pak, yang di belakang itu anak-anak itu masih belum ada yang balik, tapi mereka itu sudah hafal Quran. Bukunya belum dicatat, tapi sudah hafal Quran. Masya Allah. Kita, makanya saya ngajak insya Allah pekan depan, ini adalah kajian rukyah saya terakhir. Pekan depan saya ingin mengajak untuk saya adakan tahsin Quran. Jadi saya ingin mengajak, bukan mengajari Pak ya, mohon maaf, tidak maksud menggurui, tapi kita belajar bersama. Saya juga banyak kurang, saya ingin belajar juga. Kita nanti tahsin bersama. Syukur-syukur nanti kalau ada yang mau menghafalkan Quran. Kalau dulu guru-guru saya itu dulu di desanya beliau itu menyuruh kepada warga-warga desa itu untuk menghafalkan Quran. Meskipun yang tua-tua disuruh menghafalkan Quran. Meskipun 1 minggu disuruh nyetor 1 ayat. 1 minggu Pak. 1 ayat. Mau pas seminggu tak hafal 1 ayat tempo. Dari sibuknya kita dengan dunia. Coba amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Baca 1 hari baca 40 kali. Jangan usah 1 hari lah. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir waktu sudah selesai, baca amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Terus anak guru saya ini bilang kepada bapaknya, bilang kepada guru saya ini, bilang begini, Abah, ngapain yang tua-tua kok masih disuruh ngafalkan Quran? Kan umurnya sudah sebentar lagi meninggal, karena kan sudah tua. Kenapa kok disuruh ngafalin Quran? Kan tidak mungkin hafal 30 juz. Katanya bapak guru saya ini bilang seperti ini. Cok, Arab kok maknyuruh ngafalin Quran? Karena orang secepat masuk surga itu sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dalam perjalanan menuju menuntut ilmu, jadi dalam proses mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi ini kan hampir bulan puasa, ini terutama yang sepuh-sepuh, tapi saya doakan semoga panjang umur, sehat. Apabila meninggal semoga langsung diterima masuk surga, diampuni dosa semuanya. Mari kita mulai sekarang latih diri kita 1 minggu 1 ayat. Kalau misal kita meninggal dunia Pak, sampai membaca ayat Quran meninggal dunia, maka insya Allah sampai surga. Kenapa kok bisa surga Ustaz? Karena kalimat yang keluar terakhir dari mulut kita adalah firman Allah. Banyak orang yang kadang beri cinta dan ketunya, pikir ketunya menolong. Bila mana beri fokus pikir Allah. Sebut tunya nak panggilan, jom ya rendah, panggil di mana? Panggil semuanya apa lebih. Pak jom tanah jadi sah di beun, rumah jadi sah di beun. Mobil ordinari ya, mon tanah yang kita rumah di cedak kalah jom. Anak bapak mata yang kalah, ialah muncul kalah. Anak bapak berdiri di kau jom ditatakan. Bahkan tunya orang yang kira-kira. Jadi pikir ketunya mana? Maka kita latih diri kita untuk nanti, ini hampir bulan puasa. Kalau bisa nanti bulan puasa, kalau bisa usahakan selama bulan puasa khatam Al-Quran minimal 1 kali. Kalau tidak bisa, insya Allah bisa. Setiap selesai sholat 2 lembar insya Allah bisa. Nah, kenapa kok orang sekarang ini Pak? Kenapa kok orang sekarang ini anaknya, mohon maaf, anaknya yang difikirkan dunia, dek rumah tangan singa kana, dek rumah tangan. Ternyata manusia Pak, ini manusia unik. Manusia itu selalu melihat nikmat orang lain, makanya tidak bahagia Pak. Seandainya kita melihat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan bahagia. Contoh gini Pak, misal ini yang ada di masjid di sini,
kurang lebih dengan perempuan ini ada 15 orang. Saya kasih uang semuanya 500 ribuan per orang. Sama anak-anak ini beri 500 ribuan. Mustahil membolehkan. Ini sana. Pak Budi yang ngasih, karena ada orang dermawan ngasih, misal Bapak polisi ngasih ke Pak Budi. Pak Budi minta tolong, Pak Budi ini kasihkan ke jamaah Pak Budi. Ini gaji saya Pak Budi. Saya berniat untuk memberikan kepada masjid dan tolong dikasihkan kepada yang ikut pengajian. Ternyata sama Pak Budi per orang dikasih 500 semuanya. Yang perempuan dikasih 500 semuanya di belakang. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada Pak Budi? Oh, Pak Budi baik ya, melarang nemu takbir ke Pak Budi. Nih masjid lain tak kira dina beri 500 ribu ke cerita kaure. Pak Budi baik, dermawan Pak Budi, tak cerai boleh semuanya. Ternyata saya masih belum dikasih sama Pak Budi. Semuanya 500 ribuan sudah semuanya. Tiba-tiba ketika saya mau keluar sama Ustaz Arif berdua, sama Pak Budi saya dikasih 500 juta. Ustaz Arif 500 juta. Apa yang akan Bapak Ibu katakan kepada Pak Budi? Oh, Pak Budi taat, keren Pak Budi. Aku nempuk 500, Mak Ustaz 500 juta. Itulah manusia. Jadi ketika dia melihat nikmat orang lain lebih besar, maka dia tidak bersyukur lagi. Nah, itu yang terjadi pada kita, Pak. Contoh sekarang, semiskin-miskinnya orang sekarang, Pak. Orang sekarang, Sadi Ta'andi orang sekarang, dibandingkan dengan kekayaannya Abdurrahman bin Auf ya. Orang yang kaya kan Abdurrahman bin Auf. Tapi kehidupannya Abdurrahman bin Auf dengan kehidupan kita sekarang si Ta'andi, Beni Sisoki, itu hanya menang sekarang, Pak. Kok bisa Ustaz? Abdurrahman bin Auf dengan masjid ada alasannya, Pak. Panas. Kita udah alasannya. Ayo pikir sekarang ini. Ustaz kan punya emas kan beli satu, tak katakan. Abdurrahman bin Auf dulu tidurnya tidak pakai sering bed, Pak. Mak bisa tak pakai sering bed tak? Tadi pabrik kerja ada boleh. Kita subhanallah, Pak. Tidurnya pakai sering bed. Masjidnya pada azana. Di masanya Abdurrahman bin Auf, meskipun hartanya banyak, emasnya banyak, bila rumah air, Pak, beni rumah uang, ini rumah yang jauh. Sekarang sudah disaring, Pak. Bahkan ada mesin sekarang, itu dari Jepang, namanya Cayman Water namanya. Itu mesinnya 48 juta. Itu air yang asalnya airnya potensial hidrogennya itu rendah, itu bisa potensial hidrogennya itu lebih tinggi daripada air zam-zam, bisa menghasilkan 11,5. Jadi sekarang kehidupan kita itu jauh lebih nikmat, belum lagi dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah tempat tidurnya, Pak, bukan kain yang lembut kayak sekarang. Tapi Masya Allah, apakah kehidupan dunia Rasulullah itu tidak? Tengah malam sampai buka. Meskipun Rasulullah katanya maharnya kepada Khadijah 2M kalau dikalkulasikan dengan sekarang, tapi kehidupan Rasulullah di masa itu, kalau Rasulullah mau mandi tidak bisa TPC langsung main di luar TV gede. Dulu ketika orang-orang ada rinsu. Jadi kalau kita dibandingkan dengan, tidak usah dibandingkan dengan yang lain, dengan Abdurrahman bin Auf sekalipun, kehidupan kita itu jauh sudah lebih enak. Makanya kenapa kok kita jarang bersyukur? Karena yang dilihat oleh kita selalu yang di atas kita, selalu di atas kita. Makanya manusia tidak pernah cukup. Makanya karena melihat di atas kita, yang ada di pikiran kita itu hanya dunia. Bagaimana anak saya jadi ini, bagaimana keluarga saya jadi ini, bagaimana, sehingga sampai lupa bahwasanya anaknya masih belum tahu menyolatkan kita ketika mati, belum tahu bagaimana cara memandikan kita, belum tahu cara mewudhukan kita, belum tahu cara mewudhukan kita kalau sakit.
Ini banyak di rumah sakit, silakan cek sendiri kalau tidak percaya. Itu banyak di rumah sakit Pak, orang tuanya tidak sholat. Kemarin saya diundang di rumah sakit ini, disuruh meruqyah. Ternyata dia lumpuh Pak. Saya nanya, tidak disolatkan, tidak dibutuhkan, tidak tahu katanya. Astagfirullah, anaknya tidak tahu membutuhkan. Padahal pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kali yang akan dihisab nanti ketika menghadap Allah yaitu sholatnya. Ternyata masih belum banyak anak kita belum tahu sholat, belum benar cara wudhunya, apalagi membutuhkan kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keluarga kita, anak kita untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Singkatnya, ini sekarang saya ajarkan bagaimana praktek ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Mas Angga ke depan. Soalnya ini harus pakai contoh Pak. Misal kita menjenguk orang sakit atau ada orang yang sakit di sini Mas. Boleh boleh di sini Mas. Misal kita menjenguk orang sakit atau anak kita, keluarga kita misalnya sakit, boleh kita mendoakan dengan cara diruqyah. Bagaimana cara ruqyahnya? Saya ajarkan. Jika di bagian kepala yang sakit, maka kepala diusap dengan tangan dari tengkuk hingga ubun-ubun sebanyak 3 kali disertai doa. Perhatikan, kalau yang sakit bagian kepala, ini boleh misal kita yang sakit kepala atau orang lain sakit kepala. Anggap ini orang lain. Misal kita jenguk saudara kita sakit, misal ada orang yang sakit, maka kita misal kepalanya yang sakit, maka kita pegang di daerah tengkuk pertama kali di sini. Di sini ya. Kenapa? Karena ternyata di bagian pundak ini adalah tempat setan mengikat kita. Makanya kalau subuh tidak mau ngantuk, misal di antara kita ada yang sering bangun malam, biar nanti tidak mudah ngantuk, maka ketika membasuh kepala, itu nanti disempurnakan di daerah sini. Karena jin itu, setan itu senang berdiam di sini, jadi membuat kita ngantuk biasanya. Makanya kita basahin di sini. Kalau sakit, maka diusap dari sini Pak, dari sini ke depan, dari sini ke depan, ke sini, terus begini sampai 3 kali. Doa yang dibaca, Allahumma, ikuti saya, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nah, boleh baca itu, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. 1. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. 2. Terus sampai yang ke-3. Ini usahakan hafal doa ini Pak, karena ini doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma, wahai Tuhanku, adhibil ba'sa, angkatlah penyakit yang ada di tubuhnya dia. Adhibil ba'sa, washfi, sembuhkanlah dia ya Allah. Anta syafi, karena hanya Engkau yang Maha Penyembuh. La shifaa illa shifauka, karena tidak ada obat kecuali obatmu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak akan menyisakan penyakit. Itu baru dibacakan. Nah, selesai dari sini, maka kemudian juga boleh dari bagian kanan ke bagian kiri. Jadi bagian kanan, yang kanan kan di sini Pak. Jadi bagian kanan diusap juga. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nah, begitu Pak. Boleh dibaca. Yang
kalau misalnya jika seluruh tubuh yang terasa sakit, maka tangan diletakkan di kepala bagian atas, meniup dan berdoa membaca. Perhatikan, kalau misalnya orangnya yang sakit itu bukan hanya kepala, tapi seluruh tubuhnya sakit, maka kita dianjurkan memegang kepala bagian atas begini. Maka kemudian ditiup 3 kali. Nah, bentar. Ini karena tidak biasa dilakukan. Jadi kadang ada orang yang ini adabnya potret sakit, adabnya takziah kepada orang sakit. Itu ada adabnya. Pertama, kasih motivasi dia. Karena ada orang tunggu orang sakit dilihat, astagfirullah, mana jangan tak bisa kena beri tetap tunggu orang mati ya. Nah iya dia, beri orang mati jangan biasa tidak ada itu. Anak mati begitu. Jadi ketika ada motivasi dulu. Setelah motivasi bilang, Pak, saya bantu doa ya. Silakan. Saya mau mendoakan sampean sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa. Oh baik, silakan. Dipegang kuku-kukunya, ditiup 3 kali. Nah, kemudian dibaca ruqyah yang umum yang dibacakan. Ini buktikan Pak. Kalau sampean ini soalnya tidak terbukti kalau tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit insya Allah terbukti Pak. Alkohol itu dingin bagi orang yang tidak ada lukanya. Tapi alkohol akan perih kepada orang yang ada luka. Baik, silakan ada yang belum sakit.
Baik, saya lanjutkan. Ruqyah yang umum itu yang dibaca itu hanya 5. Yang pertama Al-Fatihah. Perhatikan, Al-Fatihah ini adalah surah yang mana surah ini sangat agung. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Jadi Al-Fatihah ini adalah surah yang diulang-ulang setiap siang dan malam sebanyak 17 kali diulang. Karena sering diulang, terkadang ada orang yang baca Al-Fatihah itu tidak mengagungkan. Padahal yang paling agung adalah Al-Fatihah, tapi tidak menafikan yang lain. Karena kadang kalau ada orang Islam tidak membaca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari semalam, maka berarti dia tidak sholat. Karena Al-Fatihah dibaca terus dalam sholat. Maka yang dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustaz, apakah boleh membaca yang lain? Boleh, tapi ulama mengambil 5 ayat ini untuk memudahkan bagi orang yang tidak hafal Quran. Jadi Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dipegang di kepalanya, di bagian ini. Jadi sekali lagi, kalau seluruh badannya yang sakit, maka yang dipegang kepalanya ditiup dulu 3 kali, kemudian dibaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ustaz yang musmurin Ustaz. Nah, ini sekarang memang itu yang benar harus dibiasakan. Jangan sampai yang biasa dibenarkan. Biasa tanya pohon goreng aja di tengah hibur. Malah preparat mati, ya mengenai malah terlalu minder mana. Ini meskipun biasa tapi tidak benar. Jadi yang benar harus dibiasakan. Tidak apa-apa dulu meskipun kayak asing, tidak apa-apa dipegang. Saya doakan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Misal kalau terus pasir tidak apa-apa, yang kecil tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi dengan tartil Bu ya. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Tidak digerakkan. Atau jangan juga ori Bismillahirrahmanirrahim. Standar saja. Oke, selanjutnya. Karena ini untuk mempercepat. Kalau misal yang sakit, yang sering sakit adalah bagian dada, perhatikan. Ini yang secara hukum tetap berlaku ya. Jangan sampai jadi Pak Bapak nyamper ke Bu Ibu kok praktek ke Ustaz gitu. Banyak pun enggak. Secara hukum tetap ya. Ini makanya perempuan. Kalau yang sakit dada, perhatikan. Yang sakit kalau yang dada, maka diusap dari dada. Membaca doa yang tadi. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi. Maka diputar ke kiri dulu ya, ke kiri dulu. Kenapa kok ke kiri? Ini ada penelitiannya dari ulama. Ini bukan hadis ya, bukan hadis. Apakah harus ke kiri Ustaz? Tidak harus. Ini cuma anjuran dari ulama. Ini jangan sampai salah paham. Oh ini Ustaz minta ini ngajarkan ritual. Ini bukan ritual. Jadi ulama ini menyarankan pada orang yang pecet sekali tabu, pecet segini karena lambung ada di sini maksudnya itu. Bukan ritual ibadah. Baik. Maka diusap dari sini, kemudian ke kiri, ke lambung, kemudian diusap 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Allahumma atibil ba'sa rabban nas wasyanta syafila shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Tapi ketika ke perut tidak usah itu. Jangan Ustaz suruh bilang Allahumma atibil ba'sa situ. Dua enggak. Maksudnya doanya Allahumma atibil ba'sa rabban nas wasyanta syafila shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baik. Kalau yang sakit perut, maka kebalikannya. Kalau yang sakit perut, maka yang dipegang perutnya diputar ke kiri. Allahumma diputar kiri. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Lalu kemudian diangkat ke mulut. Kemudian misal pribadi. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Maka diangkat. Bismillah. Ditiupkan begini.
Ini boleh dipraktekkan dan rasakan bedanya. Dengan secara benar bacanya yang khusyuk. Kalau ingin tahu bacaannya, doanya ada yang hafal, saya sudah titip buku ini di fotokopi, tinggal fotokopi. Tapi bayar sendiri, karena saya tidak bayarkan. Baik, kalau yang sering sakit bagian belakang sering sakit, maka ini bagian belakang Pak, biasanya setan senang di sini. Makanya kenapa Rasulullah kok menyarankan ketika hukum disuruh sempurnakan begini, karena ternyata kalau otot ini normal, maka ini biasanya normal juga. Makanya begini, biasanya setan senang menutup aliran darah bagian sini. Nah, kebanyakan orang yang ketika kesurupan itu, ketika saya usap bagian sininya, itu bermasalah. Makanya caranya, boleh begini Mas, boleh begini. Oke, baik. Pak, Bu, perhatikan. Kalau yang sakit bagian ini, maka kemudian kita usap. Allahumma atibil basar dan nas wasfiyata syafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqaman. Nah, di sini diputar lagi begini. Oke. Nah, Ustaz, kalau misalnya langsung diusap tidak apa-apa. Karena ini bukan ritual ya, bukan ritual. Jadi tidak ada kata harus. Boleh seperti ini langsung, boleh diusap begini. Allahumma atibil basar dan nas wasfiyata syafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqaman. Nah, kalau orang yang sering sakit pinggang, Ustaz bisa beres. Silakan praktekkan dan rasakan bedanya. Kalau sering sakit pinggang, maka minta untuk pinggangnya itu ditekan dan baca doa itu. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ustaz, apakah bisa sembuh Ustaz? Kan tidak pakai pil. Ketika Allah ingin sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka kun fayakun selesai. Oke. Perhatikan, kalau yang sakit bagian sini, maka pegang seperti ini. Kalau ke orang ya, kalau ke kita enggak apa-apa pegang sendiri begini. Kalau ke orang begini. Baca tadi Allahumma atibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Mun kalagen mun ibu misalnya kalagen boleh kita begini. Allahumma atibil ba'sa insyaallah beres semuanya. Baik. Nah, karena ini masalah menyentuh tadi sudah, alhamdulillah sudah semuanya sudah selesai. Jadi kalau sudah semuanya bisa, maka kemudian jangan sampai keluar dari hukum fikih. Misalnya, laki-laki menyentuh dengan perempuan yang bukan mahram muhrimnya, maka dilarang. Maka kata para ulama, gimana kalau yang laki-laki nyangkut yang sakit, saya sakit ini? Maka kata ulama, boleh tidak menyentuh, cukup baca doa, kemudian ditiupkan ke yang sakit. Misal, yang sakit bagian kepala, Allahumma atibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, ditiup. Nah, kalau ada yang ingin mengamalkan, jangan lupa hafalkan doa ini, Pak, Bu. Takutnya dihafal Allahumma, pas kemudian Allahumma. Nanti ada yang baik. Hadallahu yaqum ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah pekan depan kita akan belajar tafsir Al-Qur'an di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.